Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita belajar, ketua kelas siapkan dulu supaya apa yang kita pelajari nanti bisa berjalan dengan baik. Silahkan ketua kelas. Siap, mulai. Selamat pagi. Apa kabar anak-anak semua? Baik, sehat. Kayaknya cerah-cerah ya pada pagi hari ini. Sudah siapkah untuk belajar? Sudah. Sebelum kita belajar, Ibu mau lihat kehadiran kita dulu pada hari ini. Siapa ya kira-kira yang tidak masuk hari ini? Adam. Ada keterangannya? Lain kali anak-anakku sekalian, kalau mau tidak masuk itu harus izin ngirim surat ya. Ya. Baiklah. Kayaknya kiri, kanan, depan sudah bersih. Berarti sudah siap untuk belajar ya. Kira-kira pagi ini apa yang kalian sudah lakukan dari sekolah? Dari sebelum berangkat sekolah? Apa yang dilakukan? Kegiatan apa? Sarapan dulu ya, sarapan di rumah, kemudian baru berangkat ke sekolah. Biar apa sarapan? Biar nambah energi, biar semangat kalau di kelas supaya tidak lemas. Itu kenapa itu? Lemas, sakit? Hah? Sakit ya? Sakit nggak? Biar ibu datangi. Enggak? Ya. Jadi harus pagi-pagi itu harus sehat ya. Kita belum mulai loh pelajarannya. Kita harus disiplin ya anak-anakku. Ibu mengingatkan kedisiplinan itu sangatlah penting dalam diri kita. Supaya apa? Nanti ke depannya kita bisa jadi orang yang sukses ya. Nah, kemudian apa yang kita mau pelajari hari ini yaitu kita harus tahu dulu kesepakatan yang harus kita buat atau kalian buat, kesepakati dulu sebelum kita belajar. Kesepakatan yang harus ada. Ayo, yang pertama, siapa yang mau menuliskan? Apa yang disepakati pada pembelajaran hari ini? Apa konsekuensinya? Apa kesepakatannya? Tidak boleh terlambat. Terus menjaga kebersihan. Kemudian menghormati, saling menghormati. Mengerjakan terus mengerjakan tugas tepat
Ada berapa kesepakatan yang kalian buat hari ini? Bacakan, apa itu? Itu harus diapakan anak-anak? Dilaksanakan, dilakukan pada saat pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu mau menanyakan, kira-kira kemarin itu kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Belajar tentang apa? Itu yang kita akan pelajari hari ini. Yang sebelumnya apa? Ayo, apa? Iya, benar sekali Apersi. Menulis teks laporan hasil observasi. Kemudian kemarin itu yang dicontohkan observasinya tentang apa? Ayo, apa? Tentang apa? Kemarin. Tentang apa? Sepeda motor Indonesia. Kemudian apa lagi? Bendi di Kota Padang. Kemudian yang Ibu kasih contoh di dalam kelas itu apa? Tentang apa? Tentang apa? Kondisi atau keadaan kelas 8-2 ya. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, kalian tadi sudah ingat apa yang sudah kita pelajari. Kemudian di sini kita akan belajar tentang iklan. Pernahkah kalian memperhatikan sebuah iklan? Nah, apa yang menarik perhatian dari kalian iklan itu? Apa yang menarik bagi kalian? Apa yang menarik? Ayo, apa yang menarik? Apa yang menarik perhatian iklan tersebut? Bagi kamu apa? Apa orangnya? Kenapa orangnya cantik? Oh, orangnya cantik. Terus apa kira-kira? Hah? Rasanya. Yang kedua, nah di antara iklan-iklan itu adakah dari iklan-iklan tersebut yang kalian ingat? Yang masih terus kamu ingat itu iklan apa? Pepsodent. Terus? Nah, apa alasan kamu mengingat semua itu? Karena termasuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian apa lagi? Kalau Pepsodent tadi kenapa kamu terus ingat iklan Pepsodent? Karena digunakan setiap hari, kita makainya ya, setiap pagi bangun tidur, gosok gigi, ingat Pepsodent. Kemudian lagi sore hari mau tidur, sikat gigi lagi ya. Nah, menurut kalian bagian mana dari sebuah iklan yang paling menarik? Bagian mana yang paling menarik dalam sebuah iklan? Apa? Warnanya. Warnanya cerah, Bu. Kemudian apa? Rasanya. Iya, tidak apa-apa, sebutkan saja. Apa? Udah ya, nanti kita akan bahas di sini mengenai iklan tersebut. Iya.
sekarang kita mulai pembelajaran kita, tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tujuan kita. Gimana, apa sih tujuannya belajar kita pada hari ini ya? Nah, tujuan kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat menyebutkan pengertian iklan. Kamu harus tahu pengertian iklan. Iklan itu apa ya? Kemudian yang kedua, menjelaskan perbedaan iklan komersial dan non komersial. Kemudian yang ketiga, menyebutkan informasi dalam iklan. Ya, bisa menyebutkan informasi apa di dalam iklan tersebut. Bisa dipahami? Oke, Ibu lanjutkan ya. Ibu lanjutkan dengan biar menambah semangat kita ya. Kita ice breaking dulu. Ayo, boleh tegak? Ice breaking apa kira-kira? Kira-kira ice breaking apa nih? Ayo. Ice breaking iklan. Ice breaking iklan. Sedikit, boleh? Karena kita berhubungan dengan iklan, nggak apa-apa ya. Coba. Sari roti. Sari roti. Indomie. Wadimor. Jarum, jarum, jarum. RCTI. Oke, sekali lagi ya ice breakingnya. Gini, tangan ke atas, ya, tangan ke atas, raih impian, tangan ke samping, merangkul teman, tangan ke depan, meraih mimpi, dekatan tangan, bertepuk tangan, ya. Oke, 1, 2, 3. Tangan ke atas, meraih bintang, tangan ke samping, merangkul teman, tangan ke depan, meraih mimpi, tangan mendekat, bertepuk tangan. Hore! Silakan duduk. Ya, anak-anakku sekalian, sudah siap ya? Kalau sudah siap, keluarkan bukunya, penanya. Kita siap belajar. Kita belajar mengenai iklan. Nah, bisa tuh dilihat dari depan iklan. Iklan, apa itu iklan? Apa iklan itu? Baik, kamu bisa lihat di depan, Ibu akan bacakan ya. Media untuk menyampaikan pesan atau gagasan, itu iklan ya. Pesan yang disampaikan melalui media massa kepada khalayak mengenai suatu barang atau jasa yang tujuannya untuk mendorong, membujuk agar tertarik pada apa barang itu ya, maaf, pada barang dan jasa yang ditawarkan. Barang ya. Ya, nanti diubah. Jadi di sini iklan itu menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan atau gagasan di mana iklan itu sudah membuat orang tertarik
bagaimana sih cara mendapatkannya, apa sih iklan itu, kemudian seperti apa iklan itu ya. Nah, iklan ini ada di media massa, bisa kalian lihat iklan-iklan di TV, di internet ya. Nah, pesan-pesan atau gagasan yang disampaikan ini melalui media-media baik elektronik dan apa? Media cetak. Kalau media cetak itu berarti dari mana itu? Dari koran ya, tabloid. Kemudian kalau dari media massa atau dari internet itu bisa kita lihat suara ada, gambar ada, tapi kalau melalui koran atau tabloid kita bisa cuman melihat gambarnya saja dan membacanya. Jadi sekali lagi, media untuk menyampaikan pesan atau gagasan. Nah, pesan yang disampaikan melalui media massa kepada khalayak mengenai suatu barang atau jasa. Barang atau jasa. Nah, barang itu bentuknya berarti sebuah benda. Jasa berarti apa? Keahlian, apa tenaga juga iya, ya. Nah, di sini kita nanti akan berikan apa contoh-contoh mengenai barang atau jasanya ini tadi. Kemudian selanjutnya di sini tujuan iklan. Tujuannya itu memberikan informasi, membujuk atau mengingatkan tadi ya. Memberikan informasi apa saja di dalam iklan tersebut. Ya, kemudian membujuk berarti merayu seseorang atau khalayak untuk membeli barang yang sudah ditawarkan. Kemudian juga bisa untuk mengingatkan kita, oh iya kalau sakit perut itu aku harus minum apa? Promat misalnya, sakit perut karena emahnya kumat. Kemudian, oh iya, aku batuk, kira-kira iklan yang kulihat itu apa ya? Iklan apa kalau batuk misalnya? Nah, ya, seperti itu. Nah, iklan itu ada dua jenis ya. Ada iklan apa? Komersial dan iklan non komersial. Iklan komersial itu apa? Coba di buku tulisnya, dibuka buku paketnya, apa itu? Iklan komersial adalah iklan yang menawarkan jasa dan barang. Itu yang disebut iklan komersial. Sedangkan iklan non komersial itu apa? Ya. Apa tadi? Tidak menuju ke perdagangan, dia cuman memberitahukan, menginformasikan ya tujuannya. Seperti itu. Di sini non komersial ini memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat untuk melakukan sebuah tindakan. Tindakannya apa? Misalnya tidak membuang sampah pada tempatnya, kemudian nah coba dilihat di sini. Ini adalah contoh-contoh dari iklan komersial ya. Bisa kamu lihat ya. Nah, iklan apa saja itu? Terus nah, Indomie, Pokari, kemudian jus, kemudian susu. Nah, itulah contoh dari garis besar dari contoh iklan komersial. Itu kalau kamu melihat iklan yang seperti itu, apa yang ada dalam pikiranmu? Apa? Pengen beli, kemudian apa lagi? Ingin mencoba, merasakan. Kayaknya seger tuh yang diiklankan.
kayaknya habis keluar dari kulkas Yakultnya misalnya. Apalagi kondisi pada saat ini hari panas misalnya kan. Nah, seperti itu. Nah, inilah jenis dari iklan komersial. Ini dari contohnya, dari contoh iklan non komersial. Coba dilihat, apa saja itu? Ada iklan bergizi untuk anak ya. Ikan bergizi tinggi sehat untuk anak, misalnya untuk kita pun boleh ya. Namanya bergizi, siapa aja boleh. Kemudian lagi apa? Hematlah air. Kita disuruh menghemat, jangan banyak-banyak menggunakan air. Karena kalau menggunakan berlebihan akan apa? Akan luber, airnya terbuang sia-sia saja ya. Gunakan seperlunya. Kemudian apa lagi di situ? Mana? Mari mulai menghemat air, iya. Kemudian lagi apa itu? Mencegah demam berdarah dengan 3M. Nah, itu termasuk dengan apa iklan? Non komersial ya. Dia menjual barang tidak? Jadi dia apa ini? Termasuk apa? Mengingatkan atau menginformasikan, memberitahu ya. Kemudian lagi, kalau yang ikan bergizi tinggi, sehat dan enak. Ini maksudnya boleh apa? Boleh dibeli, tapi di mana kita tidak tahu. Jadi kejelasannya itu dia cuma mengingatkan bahwa ikan itu sangat bergizi, bukan hanya ayam, bukan hanya telur, tapi ikan laut, ikan sungai itu juga bergizi, banyak manfaatnya bagi masa pertumbuhan kita seperti ini ya. Selanjutnya itu jenis iklan sudah. Slogan, kemudian poster itu untuk nanti kita pelajari selanjutnya. Nah, sekarang anak-anak, coba apa Ibu tanya dulu. Dari iklan-iklan tadi, mana yang pernah kamu beli? Apa rasanya? Masam-masam manis. Terus apa lagi? Susu Milo, Indomie, hampir tiap hari Bu, saya makan Indomie. Nah, jangan terlalu banyak makan Indomie ya, sekali-kali aja boleh ya. Kemudian lagi, yang dalam kehidupan sehari-hari kamu, yang kamu jumpai, iklan-iklan dari non komersial itu apa? Ya, tukang ojek termasuk. Apalagi? Grab, Gokar, kemudian apa? Shopee, itu lewat layanan internet ya. Kemudian apalagi kira-kira? Dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa temui. Kamu pernah berinteraksi dengan hal tersebut? Apa? Mengantarkan barang ya. Iya, mengantarkan, menolong orang mengantarkan barang, kemudian kamu diberi imbalan yang berbentuk uang. Kemudian lagi apa misalnya? Banyak loh, kalau kita nggak ke ini nih sobek, kemana ya aku harus? Nah, itu termasuk apa juga tuh? Nah, kan banyak tampal ban ya, kemudian tukang jahit, tukang cukur, apalagi Rizka? Laundry, iya. Banyak sekali ya, tapi kita tidak sadar dengan apa yang sudah kita, oh iya, berarti itu yang aku ke rumah
tukang jahit itu sudah termasuk iklan ini itu ya, non komersial ya. Nah, kita nggak tahu, nggak sadar ya. Kemudian di sini ibu akan bagi kelompok ya, bagi kelompok ke kelompok 1, 2, dan 3 sesuai dengan yang sudah tersusun ini aja ya. Nah, nanti di situ kita bagi kelompok, akan ibu bagikan lembarnya kelompok 2, kelompok 1, dan kelompok 3. Kira-kira apa yang akan kalian kerjakan itu ada di LKPD-nya itu ya. Nah, di situ kalian lihat berdasarkan apa yang ada di halaman 47 ya. Ya, 47 dibuka di situ mengenai kegiatan mengidentifikasi informasi dalam iklan. Tapi sebelumnya tadi apa ada pertanyaan mengenai iklan tadi? Hah? Sudah siap berarti ya kalau dikasih tugas? Ya, berarti kalian buka di situ, kemudian dikerjakan bersama kelompok. Maju ke depan di sini, biar kerjasama di sini. Tujuan dari kerja kelompok ini bertujuannya untuk apa? Saling kerja sama antar kelompok, berdiskusi, ya. Boleh dibawa maju ke depan kursi-kursinya, biar kalian bisa kerja kelompok dengan baik. Apa yang dikerjakan didiskusikan bersama kelompoknya. Jadi biar tahu semua nanti hasilnya seperti apa. Ayo. Ayo. Sini, taruh. Ayo di situ kerjakan tugas yang di LKPD-nya itu, dikerjakan sesuai dengan apa yang diminta di situ. Itu ada 2 ya. Itu ada 2 yang harus kalian kerjakan. Iya, yang tadi itu di halaman ini. Kegiatan ini ya. 40. 22, Bu. Ya, sama kawannya. Berdua sama kawannya ya. Yang itu yang pertama. Dan yang kedua yang itu. Ayo kerja kelompok, kerjasama, jangan ada yang tidak kerjasama. Di sini saling apa? Kerjasama itu berarti apa? Sama-sama ngerjakan. Jangan ada yang diam. Ayo, di sini satu lagi. Tommy. Sini Tommy. Ya. Udah jelas ya tugasnya? Iya. Ya, ditulis. Ya, maju ke depan, presentasikan ke depan. Iya, dibaca. Ini dikerjakan juga yang itu ya.
Ini dari kamu, ini dari temanmu, itu sendiri-sendiri tuh, dari dua-dua. Bagaimana? Kamu yang mana kan? Yang menarik dari kamu, dari temanmu. Mana pasangannya nanti kan? Habis ya. Kemudian nanti baru yang kedua, kelompok yang kedua. Ingat, ini sama kawannya kira-kira yang ini. Nah, apa? Yuk, itu bikin juga. Kenapa? Kamu sakit? Ayo, ini kenapa nih? Kamu sakit juga? Ya. Nah, ini sama kawanmu. Apa? Bagi kamu dan kawanmu. Nih. Ya, nanti dibaca. Ayo, ayo. Sudah dibuat. Nih, buat dulu. Saya yang di sini tuh. Buat mana? Ini kan ada tuh. Ya gitu.
Apakah ada yang sudah? Ya, ditunggu ya. Kerjasamanya yang pasti sama kelompok. Jangan ada yang diam-diam. Kasih sumbangan pikirannya. Apa yang harus dijawab? Mbak. Sebutin ini dulu ya nanti. Iya. Iklan judulnya kan? Ya, di mana Rizka? Nah. Nah, hasilnya coba. Mempresentasikan apa? Masih? Iklan? Ayo, ayo kerjakan. Mana hasilnya tadi? Mana lembarnya? Ini Bu. Mas kelompoknya.
nama kelompoknya siapa aja. Kira-kira kamu ini apa, mengidentifikasi soal apa tugasnya tadi? Mengidentifikasi soal Ecak-ecak ngumpul. Ya, tengok. Kelompok 2 sudah. Tunggu sebentar lagi ya. Semuanya iya, nanti maju. Sebutkan nama ya, siapa nama kelompoknya, tugasnya apa. Iya, maju semua, kenalkan namanya siapa, tugasnya apa itu. Ya. Tugas pertama kan dua orang kan menyebutkan iklan apa kan. Kemudian baru yang tugas yang dari LKPD itu. Nanti perwakilan dari kawanmu yang bacakan antara iklan tadi, satu aja yang baca yang iklan tadi, punya saya ini, punya teman saya ini, gitu. Ya. Jangan salah tulis ya, kerjakan dulu yang ini, yang dua-dua tadi. Yang dua-dua dikerjakan dulu. Ya, nanti bacakan satu kawannya, baru yang itu satu yang baca, kamu yang dengarkan.
Ya, ini udah mau maju ya. Kelompok 1 dulu. Ya. Di sini. Yo. Yang lain nanti kalau temennya mempresentasikan ke depan, yang lain menyimak ya dengan apa yang sudah dibuat oleh kelompok 1 ini. Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 1 yang pertama-tama kami akan memperkenalkan nama kami. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul. Kami akan mempresentasikan hasil yang kami dapatkan. Kami akan mempresentasikan informasi tentang kedai cukur Panglima. Informasinya ada, nama produk ada. Kalimat yang menjelaskan informasi tersebut, tulisan kedai cukur Panglima. Penjelasan tentang produk ada. Frasa melayani jasa cukur rambut anak-anak dan dewasa. Saya akan mempresentasikan iklan yang menarik perhatian saya. Iklan mie goreng. Hal yang menarik dari iklan tersebut, mie yang disajikan pada iklan tersebut memiliki bentuk yang menarik dan mudah untuk dikreasikan bentuknya. Hal yang menarik perhatian teman saya, nama iklan tersebut adalah iklan Yakult. Hal yang menarik dari iklan tersebut adalah slogannya yang berbunyi, cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Saya akhiri dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Siapa yang mau dulu? Majulah. Ya. Simak. Keras ya nanti suaranya ya, kenalan ya. Assalamualaikum. Tunggu dulu kawannya belum. Ini perlu perhatian dia ya. Dia tadi sakit perut katanya. Sebenarnya pengen nggak ikut tapi sakit perut. Tapi dipaksakan, nggak apa-apa. Ayo silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Nama saya Cantika. Nama saya Jenia. Ya. Mengidentifikasi informasi dalam iklan kedai cukur Panglima. Keunggulan produk ada. Tempat nyaman dan luas, setiap pelanggan mendapat air mineral. Pelayanan ramah, harga bersahabat. Cara mendapatkannya ada. A. Ada informasi tentang alamat kedai cukur. B. Ada informasi tentang nomor telepon kedai cukur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.
Ya, nanti kita tanggapi ya dari setiap kelompok yang maju ya. Ya. Yuk yang lainnya. Ayo. Ayo ini klipnya. Mau aku deh. Yuk. Agak sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan tentang kedai cukur Panglima. Gak dikenalkan dulu nama kelompoknya siapa aja? Perkenalkan, nama aku Nova. Nama saya Lulu. Yuk baca. Iklan yang menarik menurut saya iklan air mineral. Hal-hal yang menarik dari iklan tersebut membuat tenggorokan segar. Kemudian Iklan yang menarik menurut teman saya iklan susu bendera. ya. Hal-hal yang menarik dari iklan tersebut adalah rasanya yang enak dan sehat. Terus itu yang iklan kedai cukur tadi apa? Nanti kau catat dah. Apa yang iklan di kedai cukur tadi? Harga ada, harga dewasa 12.000, anak-anak 8.000. Testimoni tidak ada. Ya, terus Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih tepuk tangan. Tadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah maju ke depan. Sekarang apa yang menurut kalian tadi kelebihan atau kekurangan atau seperti apa dari kelompok yang sudah maju tadi? Menurut kelompok 2 apa? Penilaian dari kelompok 2 untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Ya. Ngomong ayo. Boleh tanggapannya ya dari kelompok 1 apa? Ya, nggak apa-apa. Tanggapan saya dari kelompok 1 sangat bagus. Informasinya lengkap. Ya. Cara berbicaranya sudah bagus. Ya. Nah, sedangkan kelompok 3 menurut saya kurang lengkap. Agak apa ya? Agak grogi gitu mungkin ya. Iya, agak grogi. Nah, untuk jawaban yang sudah dipresentasikan tadi gimana? Apakah sudah benar atau seperti apa menurut kelompok 2? Kurang tepat. Kurang tepatnya di mana? Di kedai cukur Panglima tadi. Kedai cukur Panglima. Berarti kayaknya kalau tidak salah Ibu tadi dengar sudah pas karena dia cuma menyebutkan ini ya. Dia diminta cara mendapatkan bukan informasi harga. Dia tadi sudah membacakan informasi tes harganya ada ya. Mungkin kurang kedengaran mungkin ya. Ya, seperti itu. Kayaknya tadi udah pas jawabannya. Mungkin dalam
cara mempresentasikannya agak kurang, mungkin agak gugup, mungkin seperti itu. Ya. Ya, beri applause. Terima kasih untuk kelompok 2 presentasinya. Sekarang kelompok 1 presentasikan kelompok yang lain. Ya. Menurut saya kelompok 2 sudah sangat lumayan dari segi penyampaian dan pembukaan sudah sangat lumayan. Namun menurut saya untuk kelompok 3 sedikit kurang lengkap dan kurang lancar saat membaca dan sedikit malu-malu. Ya. Bahkan ada yang menutupi mukanya menggunakan buku. Oh. Sangat disayangkan sekali dengan kekurangan tersebut. Iya. Saya akhiri penilaian menurut saya. Ya, kasih semuanya. Ya, bagus sekali ya apresiasi dari ini. Menurut kelompok 3, hasil dari presentasi teman-teman tadi seperti apa? Kelompok 1 dan kelompok 2. Beri komentarnya. Yuk, silakan siapa saja boleh. Laki-laki boleh, Tommy? Yuk. Oke, silakan. Menurut saya kelompok 1 sudah sangat bagus. Ya. Informasinya sangat tepat dan Sangat tepat informasinya. Sudah sangat tepat. bagus. Kemudian ayo, apa? Sangat bagus. Kelompok 2. Kelompok 2 seperti apa penilaiannya? Kelompok 2 sudah sangat bagus juga dan penyampaiannya sangat tepat. Ya. Sudah. Ya, akhiri penilaian kali ini. Kenapa? Ada yang mau ditambahin? Sudah ada yang mau ditambahkan? Ada. Ya, itulah tadi hasil dari apa yang sudah kalian lihat sendiri, hasil dari teman-temanmu dari kelompok 1 sampai dengan yang ketiga sudah maju ke depan semua dan itu hasilnya sudah cukup ya. Sekarang boleh ke tempat duduknya masing-masing lagi, posisi semula. Nah, sudah sekarang semua ya, duduk yang rapi, yang manis, yang bagus. Sekarang Ibu akan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tentang apa tadi? Iklan. Iklan apa tadi? Pengertian iklan tadi? Iklan tadi apa? Ya, iklan ada 2, komersial dan non komersial. Tapi iklan tadi apa? Media untuk menyampaikan pesan atau gagasan. Kemudian mengenai suatu barang atau jasa. Nah, itulah yang kita pelajari pada hari ini. Untuk selanjutnya itu kalian refleksikan pembelajaran kita pada hari ini dengan menempelkan kertas ini di depan ya, mengenai apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, tulis ya. Ya.
Salah itu. Silakan tuliskan ke depan, ditempel di depan ya. Gak usah nama. Cuman ini ke kamu aja. Ada yang belum kebagian? Sudah? Ya, boleh diingat-ingat dulu. Boleh diingat-ingat apa yang sudah dipelajari pada hari ini. Kalau sudah, boleh ditempel ke depan satu-satu ya, biar nggak bertumbuk, satu-satu gantian. Jangan bareng-bareng, nanti tumburan. Nah kan? Nyangkut. Ayo yang bagus, yang rapi. Ini ganti ya. Yang bagus, yang bagus. Disusun yang bagus sana. Ya, yang bagus ya. Yang bagus, yang rapi, biar cantik. Yuk, punya kawannya ini. Bisa ada yang menolong untuk membacakan dari refleksi temannya? Ayo, siapa yang mau ke depan baca? Ayo, siapa? Iya? Iya, boleh. Nah, iya, kita harus semangat ya, bacakan punya temennya. Nanti dulu ada ini. Refleksi hari ini akan saya bacakan. Ya. Refleksi hari ini akan saya bacakan pelajarannya. Apa tuh? Pelajarannya apa? Pelajarannya ya sangat bagus. Ya. Pembelajaran hari ini sangat menarik dan seru. Pelajaran hari ini menyenangkan. Ya. Gurunya asik dan pelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ya. Pelajaran bahasa Indonesia cukup. Pelajaran bahasa Indonesia dan gurunya sangat baik sekali. Wow. Pelajaran hari sangat menarik dan menyenangkan. Pelajaran hari ini sudah cukup baik dan pelajarannya juga cukup mudah. Pelajarannya, wah seru banget. Pelajaran hari ini sangat baik. Pendapat ilmu dari iklan.
pelajar yang menyenangkan dan bermanfaat. Pelajarannya sangat seru. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan mudah dipelajari. Pembelajaran hari ini sangat menarik dan seru. Pembelajaran hari ini sangat baik dan sangat seru. Pembelajaran hari ini sangat seru. Pembelajaran hari ini sangat seru dan mengerjakan tentang iklan. Pelajaran kali ini menarik dan sangat menyenangkan dan kami dapat diberi kesempatan untuk menilai kelompok lain. Sangat seru dan menarik, menambah ilmu dan pengetahuan. Pembelajaran hari ini sangat bagus dan baik. Kami senang pelajaran bahasa Indonesia telah mengenal iklan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Pelajaran hari ini sangat bermanfaat dan pelajaran hari ini sangat seru. Pelajarannya sangat bagus karena gurunya baik. Aku senang sekali mengikuti pelajaran ini. Pelajarannya sangat asik dan gurunya ramah baik. Oke, terima kasih. Jadi itu tadi refleksi dari teman-teman kalian ya. Nah, jadi sudah tahu ya tentang apa itu iklan, kemudian jenis-jenis iklan, apa itu iklan, jenis-jenis iklan. Untuk selanjutnya kita akan mulai pembelajaran baru. Iklan kita tinggalkan, kemudian kita akan melangkah ke pembelajaran yang baru, yaitu tentang iklan tentang slogan dan poster ya, yang akan kita pelajari nanti untuk minggu depan. Jadi hari ini kita belajar apa tadi? Iklan. Kira-kira ada yang ditanyakan, masih bingung Bu saya tentang iklan Bu? Seperti itu ada? Masih? Ya? Yo, kita nyanyi dulu lagi tentang iklan, boleh? Supaya ingat ya, refleksinya pada hari ini kita harus, pokoknya aku pulang, aku harus tahu apa itu iklan, seperti apa sih, seperti itu ya. Kita nyanyi lagi boleh? Boleh? Yuk, sekarang Ibu buat ini. Sari roti, Sakatonik, Yamaha, Wadimor, cintai ususmu, RCTI, SMP Negeri 1 Pedamaran Timur memang oke. Nah, dari apa yang kalian sebutkan, kalian nyanyikan tadi, kira-kira nih, sebelum kita istirahat, kira-kira mana yang dikatakan komersil dan non-komersil tadi? Iklan yang mana? Yang udah dinyanyikan tadi? Yamaha termasuk yang mana? Kemudian RCTI termasuk yang mana? Yakult termasuk di mana? Kemudian apa lagi ya tadi? Yamaha? Sakatonik? Oke, jadi sudah tahu ya antara komersil dan non komersil, dan tujuan itu sendiri dari iklan sudah tahu juga, untuk mempromosikan barang atau jasa. Sekarang kita main sambung kata. Misalnya Ibu bilang, aku suka kamu. Ini kamu kan? Kamu suka dia. Nah, seperti itu ya, sambung-sambung ya. Oh iya, oke. Siap ya, mulai.
Ibu pergi ke pasar. Pasar. Ayo, ibu membeli ikan di pasar. Nah, apa? Pasar. Pasar itu sangat ramai sekali, misalnya. Oh. Pasar itu sangat ramai sekali. Nah, sekali. Ayo, Sekali lagi. yang keras dong. Ayo. Apa? Sekali tadi kan? Kata sekali. Ayo. Sekali membeli kerudung. Ah? Ayo ulas. Sekali membeli kerudung. Kerudung. Kerudung itu sangat bagus. Bagus. Bagus belajar. 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 Belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sangat seru dan menarik. Menarik. Menarik sekali pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah. Mudah. Mudah memahami. Memahami. Apa ya? Apa ya? Memahami satu sama lain. Lain. Lain kali hati-hati di jalan. Lain kali. Kali ini. Lain kali hati-hati di jalan. Ayo. Lain kali hati-hati di jalan. Di jalan. Jalan-jalan ke pantai. Pantai Rosari. Apa? Berakhir di apa? Kata apa? Pantai Rosari. Lantai Losari. Sari aja. Sari roti. Sari roti. Roti sari roti. Tuh. Roti kelapa. Kelapa. Roti kelapa sangat enak. Sangat enak. Udah betul. Enak dan lezat. Lezat. Lezat dan bergizi. Gizi susunya. Ayo. Gizi Bergizi. susunya. Hah? Gizi susunya. Isi susunya. Susu bendera. Susu bendera. Bendera negara Indonesia. Bendera negara Indonesia. Merdeka. Apa? Merdeka. Apa? Merdeka. Merdeka. Indonesia merdeka. Ya. Maju. Merdeka. Apa? Merdeka Jaya. Apa? Merdeka Jaya. Merdeka Jaya. Kok Merdeka Jaya? Seru itu. Merdeka bangsa Indonesia gitu kalau. Merdeka bangsa Indonesia. Oke. Itu tadi apa? Manfaatnya apa itu tadi? Mengasah otak. Mengasah otak. Otak siapa? Otak kita. Supaya tidak ngeblank, tidak jenuh ya. Jadi ngasah otak itu tadi. Dan pembelajaran kita pada saat ini tentang iklan, apa yang sudah diiklankan, kira-kira dari iklan tersebut adakah ya anak-anak yang masih bingung, Bu, sebenarnya saya bingung ini gitu. Iklan itu termasuk apa? Ada tidak seperti itu? Yuk. Apa? Kalau iklan yang poster-poster yang ditempel di depan
sekolah kita itu kira-kira termasuk apa? Iklan. Kenapa disebut iklan non komersial? Karena memberikan informasi. Contohnya informasi apakah yang diberikan? Stop bullying. Kemudian apalagi yang kalian baca? Tidak boleh membawa HP. Terus membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa? Dilarang membawa senjata tajam. Harus belajar dengan rajin, mematuhi protokol kesehatan, mematuhi aturan sekolah. Nah, ya. Nah, semua itu termasuk apa? Non komersial. Bu, iklan komersial itu yang di TV tujuannya apakah banyak atau sedikit? Nah, jawab coba apa? Sangat banyak kata Rizka, ya. Sangat banyak sekali tujuannya. Karena apa? Tujuannya untuk apa? Mempromosikan, mendorong seseorang, kemudian mengajak orang melakukan sebuah tindakan. Ya kan? Iya. Sekarang coba anak-anak sekarang, apa tujuan kita hari ini tadi? Belajar. Tujuan belajar iklan tadi untuk apa? Mengetahui jenis-jenis iklan dan pengertian iklan. Apa yang sudah dibaca, apa kamu refleksikan ke depan ini, itu yang menjadikan kamu itu belajar pada hari ini, mau apa yang sudah kamu tuliskan mewakili apa yang sudah kamu pelajari hari ini, ya. Nah, salah satunya yang sini cantik sekali yang ini. Kami senang belajar bahasa Indonesia, telah mengenal iklan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Jadi tidak hanya diri sendiri, tetapi orang lain juga. Nah, sekarang kita boleh mempersiapkan diri, rapikan, masukkan ke dalam tas bukunya. Kita bersiap-siap untuk istirahat, ya. Yuk rapikan dulu. Kira-kira tadi kesepakatan kelasnya apa? Tidak boleh terlambat, ya sudah. Menjaga kebersihan, kira-kira ada sampah tidak di meja-meja, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu sudah. Selalu bahagia, kita selalu bahagia tadi ya. Nah, oke. Ayo, boleh disiapkan ketua kelas sebelum kita mengakhiri pelajaran kita kali ini. Silahkan. Siap. Mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang, saya ucapkan kepada anak-anak sekalian. Kita jumpa lagi di hari besok dengan materi yang beda tadi ya, sudah disebutkan tentang iklan, slogan, dan poster. Sekarang boleh istirahat. Ayo kasih salam dulu. Terima kasih. Coblos saya sebagai presiden. Udah.